Halo rekan-rekan pebisnis dan calon pebisnis, berjumpa lagi dengan saya Andi William di modul 9 untuk course dasar perencanaan bisnis. Pada video ini kita akan membahas perencanaan keuangan dengan mempelajari tentang penyusunan rencana keuangan. Mari kita mulai petualangan ini dengan memahami komponen penting dalam menyusun rencana keuangan. Pertama-tama, biaya startup. Bayangkan rekan-rekan sedang mempersiapkan pesta besar. Kita harus tahu apa saja yang perlu dibeli dan berapa biayanya. Biaya startup adalah semua pengeluaran awal yang diperlukan untuk memulai bisnis. Ini penting agar kita tahu seberapa banyak dana yang dibutuhkan untuk memulai. Biaya startup terdiri dari biaya tetap. Ini adalah biaya yang tidak berubah, seperti sewa tempat, usaha, atau gaji karyawan tetap. Bayangkan, ini seperti biaya untuk menyewa gedung untuk pesta. Biaya tidak tetap, biaya ini biasanya berubah-ubah, seperti biaya bahan baku atau listrik. Ini mirip dengan biaya makanan yang bisa lebih atau kurang tergantung jumlah tamu. Biaya satu kali. Biaya yang hanya muncul sekali, seperti biaya renovasi. Ini seperti membeli dekorasi khusus untuk pesta kita. Dengan memahami tipe-tipe biaya ini, kita bisa merencanakan anggaran dengan lebih baik. Setelah mengetahui biaya-biaya yang dibutuhkan, kita harus mencari sumber pendanaan. Memilih sumber pendanaan seperti mencari sponsor untuk pesta kita, ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Pendanaan pribadi, menggunakan tabungan sendiri. Ini adalah cara yang paling langsung namun beresiko. Keluarga dan teman meminta bantuan dari orang terdekat, pasti kita punya rencana yang jelas agar mereka yakin. Pinjaman bank. Meminjam dana dari bank dengan bunga tertentu. Kita harus yakin bisa mengembalikannya. Venture capital. Mendapatkan pendanaan dari investor yang menginginkan bagian dari keuntungan. Angel investor. Individu yang memberikan dana dengan harapan bisnis kita sukses. Crowdfunding. Mengumpulkan dana dari banyak orang secara online. Ini seperti mengundang semua teman untuk ikut berpartisipasi. Hibah dan kompetisi. Mengikuti kompetisi bisnis untuk mencari hibah yang sesuai dengan bidang kita. Memilih sumber pendanaan yang tepat adalah langkah krusial untuk memastikan kita memiliki cukup dana untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Langkah selanjutnya adalah membuat performa balance sheet atau neraca proyeksi. Neraca ini merupakan peta keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan di masa depan. Bayangkan, ini seperti daftar barang-barang yang kita miliki dan hutang yang harus dibayar dalam pesta kita. Aset adalah apa yang kita miliki, seperti uang tunai dan peralatan. Liabilitas adalah apa yang kita harus bayar, seperti hutang dan tagihan. Ekuitas adalah selisih antara aset dan liabilitas, atau apa yang benar-benar kita miliki. Dengan neraca ini, kita bisa melihat kesehatan keuangan bisnis kita dan membuat keputusan yang lebih baik. Selain neraca, kita juga perlu membuat pro forma income statement atau laporan laba rugi proyeksi. Laporan income statement seperti merancang rencana menu untuk pesta kita dan menghitung biaya, serta pendapatan dari tiket masuk. Laporan ini menunjukkan pendapatan yang kita harapkan dan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan ini, kita bisa memperkirakan apakah bisnis kita akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Terakhir, kita perlu mengelola arus kas. Dengan membuat performa cash flow, arus kas merupakan gambaran tentang bagaimana
uang akan mengalir masuk dan keluar dari bisnis kita. Bayangkan, ini seperti aliran makanan dan minuman dalam pesta kita. Arus kas yang baik memastikan kita bisa membayar semua pengeluaran tepat waktu dan tepat memiliki dana untuk kebutuhan mendesak. Hal ini penting agar bisnis kita tidak mengalami kebangkrutan. Pada akhirnya, biaya startup membantu kita memahami kebutuhan awal. Sumber pendanaan memberikan kita pilihan untuk memulai, dan laporan keuangan proyeksi memastikan kita berada di jalur yang benar. Perencanaan keuangan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Memahami dan menerapkan komponen-komponen ini membuat kita siap untuk menjadi kapten yang handal dalam mengarungi lautan bisnis. Jadi, mari kita lanjutkan petualangan ini dengan semangat dan tekad yang kuat. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.